Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR 2026 tingkat Kalimantan Barat mendadak jadi sorotan nasional setelah video protes peserta viral di media sosial. Polemik bermula ketika tim SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai meski jawaban mereka dinilai sama dengan regu lain yang justru memperoleh poin penuh. Keputusan itu langsung memicu amarah netizen yang budiman karena dianggap tidak adil dan merugikan peserta yang sudah berjuang hingga babak final. Dunia pendidikan memang kadang ajaib, jawaban sama bisa punya nasib berbeda, tergantung siapa yang mendengarnya di meja juri. Akibat kontroversi tersebut, nama para juri dan moderator langsung ramai dibahas publik. Sosok Indri Wahyuni, Diastasi WB, Dratriatni, serta moderator Shindi Lutfiana dan Said Ahmad kini dihujat netizen yang berbakti karena dianggap gagal menjaga objektivitas perlombaan. Penjelasan soal artikulasi peserta justru membuat suasana makin panas karena publik menilai alasan itu tidak masuk akal. Di tengah gelombang kritik, Wakil Ketua MPR Archandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya menyampaikan permintaan maaf sekaligus memastikan evaluasi total terhadap sistem lomba dan kinerja Dewan Juri segera dilakukan demi meredam kemarahan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi biasakan juga memasang kuping ketika orang bicara. Artikulasi sejelas itu dibilang nggak jelas. Nggak jelas artikulasinya atau pendengaran ibu yang bermasalah. Lagian kalau dinonton sampai selesai pun dan dari sepenggal kalimat setelah artikulasi nggak jelas yang disampaikan itu, omongan ibu pun masih belepotan juga. Punten. Salam logika. Pertanyaan cerdas cermat zaman now. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? Ini jawaban yang pertama. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Tapi itu nilainya minus 5. Kalian ingin tahu yang nilainya plus 10? Ini dia. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Juri bilang, keputusan tidak bisa diganggu-gugat. MC bilang, artikulasinya yang benar, makanya dari awal sudah diingetin artikulasinya yang benar. MC sama juri sama-sama tidak cermat, padahal itu adalah lomba cerdas cermat. Lagian nyalahin artikulasi, emang ini cerdas cermat apa Indonesian Idol? Mungkin hanya perasaan adik-adik saja. Bisa-bisanya orang yang melabeli dirinya profesional MC sampai buka kelas MC gak tahu kalau misalkan MC itu harus netral ya. MC ini dia malah memojokkan salah satu peserta ya. Udah gitu MC itu gak cuma baca yang ada di Komcard ya, tapi juga mantau keseluruhan acara ya. Nggak bisa lu cuma mantau di sini doang, bacain yang ada di situ nggak bisa. Saya rasa keputusan itu ada di Dewan Juri. Ini menandakan ya, kalau orang yang memiliki jabatan itu tidak mau mendengarkan yang ada di bawah. Ini adalah contoh konkret ya, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata tersebut sebelum menyuruh orang untuk melatih berbicara dengan baik, dengan artikulasi yang baik ya. Ada baiknya Dewan Juri, mohon maaf ya, mendengarkan dulu ya, mendengarkan pendapat orang lain ya, menghargai pendapat orang lain, belajar mendengarkan dengan baik sebelum berbicara dengan baik. Sudah disampaikan di awal artikulasi lu juga nggak jelas. Sampai video gue ini dibuat ya, gak ada permintaan maaf dari 3 orang tersebut dan tidak ada pertanggungjawaban dari 3 orang tersebut. Bayangin kalau misalkan lombanya nggak live streaming dan nggak viral kejadian ini,
Bayangin mental peserta-peserta yang udah dipojokkan, yang udah ditindas, yang udah dikucilkan, gimana perasaannya? Hah? Pasti mereka udah nggak mau ikut lomba lagi ke depannya. Viral, ini lomba cerdas cermat, tapi jawabannya sudah benar, kok malah dibilang salah sama jurinya. Aneh banget kan? Di sini kalian bisa lihat, saya sudah menuliskan detail secara kalimat per kalimat antara jawaban kelompok C dan kelompok B. Nah, kalian lihat detail demi detail, kata demi kata, itu sudah benar, nggak ada yang beda. Dan salahnya itu di mana? Ya, kembali salahnya di jurinya. Kenapa mereka tidak mengakui saja? Kan kalau mengakui kesalahan itu nggak apa-apa, daripada memaksakan sehingga menjadi aneh. Yang sudah benar dijadikan salah, yang salah jadi benar. Kayak mana ini? Jurinya ini, aduh, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, karena ini merusak. Udah lihat cerdas cermat yang jurinya nggak cermat belum? Udah mah jurinya nggak cermat, ngotot pula. Belum lagi MC-nya. Padahal MC kan tugasnya cuma membawakan acara. Kalau emang takut waktunya molor, kan cukup bilang, baik, karena keputusan juri demikian, mari kita lanjutkan acaranya. bener gak? Salah. Buat MC acara ini, yang kayak gitu nggak cukup. Mbaknya pengen banget diundang lagi jadi MC kayaknya. Jujur awalnya gue pikir ini kasus anomali aja. Sampai kemudian gue perhatiin respon orang-orang. Ternyata kejadian kayak gini, itu bukan sekali dua kali. Bahkan Sandi COC bilang, iya juga ya, lomba cerdas cermat ini kan adu ilmu pengetahuan yang dinilai bukan bagus atau jelek, tapi benar atau salah. Namanya juri, pasti kan dipilih yang dianggap ahli di bidangnya. Bayangin lu udah bertahun-tahun menekuni bidang ini, udah ngerasa ahli sampai diundang jadi juri, terus tiba-tiba pas acara, di depan banyak orang, pendapat lu dikoreksi sama anak SMA. Pasti rasanya kayak dipermalukan gak sih? Makanya gue berharap jangan sampai dah abis kejadian ini semua lomba cerdas cermat malah jadi nggak ada live streamingnya. Karena kalau nggak ada rekaman, gimana anak-anak ini bisa menuntut keadilan? Coba lu pikir, selama ini udah berapa ribu cerdas cermat yang dilaksanakan tanpa rekaman? Udah berapa banyak anak-anak cerdas Indonesia yang cuma bisa pasrah di gaslight demi menjaga marwah juri-juri yang terhormat? Namanya cerdas cermat, muridnya cerdas, jurinya kok nggak cermat? Ayo cepetan klarifikasi. Sebelum rakyat media sosial marah, ini yang lagi rame. Peserta cerdas cermat, jawabannya sama tapi dikasih nilainya berbeda. Pesertanya cerdas dan cermat, tapi sayangnya jurinya kurang cermat. Tapi disayangkan lagi, MC-nya membela juri yang kurang cermat. Kalau ini nggak dibenahi, takutnya anak-anak itu, rasa kepercayaan anak-anak itu menurun. Peserta itu cerdas, karena dia merasa jawabannya itu sama gitu, makanya dia bicara. Makanya anak-anak itu langsung bilang, jawaban kami ini sama loh Pak dengan jawaban peserta sebelah. Tapi juri yang satu lagi malah bilang harus memperhatikan artikulasinya. Padahal dari jawaban anak tersebut artikulasinya jelas. Cuman karena jurinya kurang cermat, kurang teliti. Aturan kalau ada kendala seperti itu harusnya lomba tersebut diberhentikan sebentar. Terus cari tahu atau melihat rekaman yang sudah terekam. Kalau nggak segera diklarifikasi, dampaknya nggak baik. Baik bagi anaknya atau bagi jurinya atau bagi penyelenggaranya. Pokoknya nggak baik lah buat semua. Itu bagus nak, kalau misalnya kamu merasa jawaban kamu itu benar, kamu harus mempertahankannya. Anak-anak ini cerdas. Karena dia merasa, lah kok jawaban saya sama dengan sebelah, kenapa nilai saya malah minus? Makanya dia langsung mempertanyakan kepada juri, langsung ngomong ke juri. Tapi jurinya, mungkin jurinya merasa, saya punya hak, saya juri gitu. Jadi keputusan ada di juri, mau salah kayak mau benar gitu. Pokoknya saya juri gitu. Kelihatannya seolah-olah kayak gitu jadinya. Ayo Bapak Ibu juri yang cerdas, tolong dicermati lagi dan segera klarifikasi. Karena ini nggak baik buat anak-anak. Ini acara bergengsi loh, acara yang diadakan oleh MPR RI, diadakan setiap setahun sekali. Jangan sampai karena adanya juri yang kurang cermat, acara tersebut terkesan ada mainnya, ada jeleknya, ada pertanyaannya. Ih kok acaranya kayak gitu ya? Ih kok jurinya kayak gitu ya? Jangan sampai juga acara ini secara tidak langsung, kalau ini tidak diklarifikasi, dan jangan sampai juga acara ini secara tidak langsung mengajarkan anak-anak kebebasan bersuara mereka dan penyelesaian konflik dengan benar tidak dibenarkan, tidak diajarkan kepada anak-anak tersebut. Kenapa orang-orang yang berada di situ, orang-orang yang dewasa, panitia, atau siapalah di situ, tidak mau menyelidiki benar enggak apa yang dikatakan anak tersebut? Emang nggak bisa dicek melalui rekaman atau apalah gitu? Atau cari caranya bagaimana supaya benar enggak itu jawaban anak tersebut tuh sama atau tidak dengan peserta sebelah? Namanya juga cerdas cermat. Cermat itu teliti. Yo, viral juga Sambas.
SMA 1 viral. Prestasi mungkin udah banyak tapi viral. Viralnya apa? Karena ada juri yang katanya jawaban sama tapi hasil beda. Nah, tapi hasil akhirnya SMA Negeri 1 Sambas 2-1 mewakili Kalimantan Barat untuk cerdas cermat. Tak viral. SMA kita itu SMA kita.